Shalom semuanya. Saya David Saidi Selain, lengkap ya. Jadi saya sudah menikah, nama istri saya Marliani Kartini Bangun. Berarti dari udah pasti Sumatera Utara ya. Jadi saya punya anak 3. Tak kenal kan maka tak sayang kan. Yang pertama Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dekat ini ya, Jalan Separaman. Yang kedua masih kuliah di Trisakti di sini Grogol semester 5. Yang ketiga ini yang si ganteng gendut masih kelas 10. Puji Tuhan, dan kami adalah melayani sebagai gembala Jakarta City Blessing di Permata Cakung dekat Pulau Gadung ya. Masih Jakarta juga, Jakarta Timur, Pulau Gadung. Jadi sekarang ini lagi ibadah juga. Tadi jam 9. Jemaat Tuhan ada yang setia itu paling 100 orang, dan puji Tuhan bertambah dan bertambah terus, dan oleh anugerah Tuhan kita sudah ada 4 cabang kita dari Permata, 3 di Riau dan 1 di Bekasi. Dan kita bergumul untuk pembukaan cabang di Cikarang dan juga di Kelapa Gading. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong. Amin. Demikianlah perkenalan saya. Apakah kami mampu? Enggak lah. Dari mana kami mampu? Orang-orang yang kami layani pun golongan golongan ekonomi lemah. Tetapi dari golongan ekonomi lemah itu dipakai Tuhan. Pastor Bagus sudah tahu, Pastor Joni yang ada di Riau itu dari tambal ban. Seorang tambal ban di pinggir jalan, gak ada tempat. Kalau ada 10 PP ya lari, dan itu kecil. Dan kita jangkau, dan puji Tuhan ada panggilan Tuhan ke saya. Apa itu? Untuk boleh membuka cabang. Kalau begitu masuk STT, Sekolah Tinggi Teologi. Nanti ngaco pengajaranmu. Gitu ya, masuk STT dan lain sebagainya. Dan kalau begitu gereja kita kan gak punya uang. Bagaimana kau nabung dulu, nabung dan lain sebagainya. Sehingga dia beli sawit tanah kosong 3 hektar. Ya kan begitu, kita harus namanya church planting ini kan gak asal emosi-emosian dengan iman. Iman sih iya iman, tapi tetap harus ada perhitungan. Beli tanah kosong, tanami sawit, sehingga dari sawit itu nanti kamu akan diberkati. Dan terus apa lagi? Belajar tentang servis handphone. Buka di sana servis handphone dan juga pulsa dan sebagainya agar kamu juga apa di sana. Dan puji Tuhan itu dilakukan. Dan akhirnya dia buka cabang di sana tanpa kita dibebani dan dengan kebutuhannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, demikian sekilas kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal 16. Ya, Matius pasal 15, ayat 21 sampai dengan 28. Ya. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Untuk menghormati firman Tuhan ini, saya undang bangkit berdiri. Saya bacakan ayat ganjil seluruh umat Tuhan, baca ayat genap, dan ayat terakhir kita baca bersama-sama. Perempuan Kanaan yang percaya. Saya dulu ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Maka kita
Kita baca bersama-sama 27-28. 23. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hal itu benar. Terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Silakan duduk Bapak Saudara. Temanya firman Tuhan adalah ketika doa belum dijawab, hendaklah kita semakin intim kepada Tuhan. Adakah doa kita yang belum jawab Tuhan? Saya percaya ada. Adakah doa saya belum jawab Tuhan? Kalau saya katakan banyak. Karena apa? Karena memang jawaban Tuhan, memang semua doa dijawab Tuhan. Ada yang ya, ada yang tunggu, ada yang tidak. Kalau tidak itu adalah apabila doa kita tidak seturut kebenaran firman Tuhan. Apabila tidak adalah apabila doa kita adalah untuk kesombongan, untuk meninggikan diri. Tetapi apabila tunggu berarti ada yang lebih luar biasa. Tuhan boleh berkati kita, amin. Apabila tunggu berarti Tuhan memproses kita. Dan ini satu contoh kisah, ada perempuan Kanaan atau perempuan Siropenesia, kalau kita Markus mengatakan, di mana ini? Ini di Libanon. Sidon dan adalah di Libanon, atau Tirus ini di Libanon. Berarti sudah luar negeri, bukan lagi daerah Israel. Berarti perempuan ini, Siropenesia ini adalah orang kafir, bukan orang percaya, bukan umat pilihan Tuhan pada zaman itu ya. Karena ini kan masih semi ya. Karena Yesus sedang menggenapi tuntutan hukum Taurat. Apa yang kita lakukan ketika doa kita masih tunggu? Sama ini kan kami sudah berdoa lama di Cikarang untuk boleh buka kita cabang. Sudah ada 5 kakak jemaat Cakung Permata yang sudah pindah di sana. Karena apa? Mereka membeli rumah di sana, walaupun rumah sederhana ya, yang subsidi dari Pak Jokowi. Dan 5 kakak itu selalu berkata, pastor, kita bukalah cabang Cikarang. Tapi saya melihat ada yang Cikarang Timur, ada yang Cikarang Barat dan lain sebagainya. Belum. Dan saya minta kepada Tuhan, Tuhan ada di sini, ada namanya Universitas Pelita Bangsa di Cikarang Pusat. Saya melamarlah di sana menjadi dosen Tuhan. Merupakan tanda bagi saya apabila saya diterima menjadi dosen di Universitas Pelita Bangsa. Dan saya suruh saya kaji. Berapa sih jumlah mahasiswa di sana? Ternyata di atas 10.000. Orang-orang manakah ada? Orang Kristen? Ada. Dan terus orang-orang yang biasanya pekerja, karyawan yang mengambil S1. Dan saya tanya, adakah di sini yaitu dosen agama? Gak ada. Kebetulan saya ada NIDIN-nya, nomor induk dosen nasional. Dan saya melamar di Universitas Pelita Bangsa itu. Dan saya berkata, Mas Haji, berapa kira-kira mahasiswa yang Kristen di sini? Jumlahnya adalah di atas 500 orang. Tapi nggak ada dosen agama. Dan saya melamar dan pergi kepada Purek 3, sumber daya manusia, dan berkata ini kami harus kepada yayasan. Dan saya berkata saya bukan apa, saya terdaftar resmi, adalah nomor induk dosen nasional saya ada, ini saya didikti, saya bisa mengajar di sini, dosen agama. Tapi nggak mungkin satu mata kuliah Pak, boleh. Saya bisa juga mengajar PKN, pendidikan kewarganegaraan. Tapi kan ini semua MKDU, mata kuliah dasar umum. Bagaimana kalau satulah di luar MKDU? Oh boleh, apa itu? Kepemimpinan. Boleh lah ya, berdasarkan Alkitab kan, kepemimpinan. Ya leadership. Karena saya kan mengambil sekarang ini kan leadership, kepemimpinan, teologi saya. Nah boleh. Tapi ketika rektor ngomong kepada yayasan, tidak diizinkan. Nilai agama dari orang-orang Kristen kan bisa dari gereja masing-masing. Berarti jawaban doa saya tunggu. Tetapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan, amin. Dan sedikit saya agak mengancam kepada rektor.
saya bisa buat surat ya ke Dikti ya. Ketika nanti Ban PT, ketika asesor datang, dia saya ngomong, ini kenapa ini? Ada 500 orang yang beragama Kristen tapi nggak ada dosen agama, padahal ada mata kuliah agama, humaniora dan sebagainya. Kenapa tidak ada? Saya ngomong saya bisa langsung ke Dikti. Hati-hati kalian. Jangan dulu. Kita akan sedang bernegosiasi kepada yayasan agar Bapak bisa diterima. Artinya apa? Doa saya masih tunggu. Dan saya percaya, saya berkata kepada Tuhan, ketika saya diterima dosen di Universitas Pelita Bangsa ini, itu artinya gereja cabang di Cikarang akan segera dibuka. Amin. Tepuk tangan yang beri bagi Tuhan dulu. Akan segera dibuka. Nah kita melihat kepada konteks ini adalah, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke dari Tirus dan Sidon, ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kita nggak tahu kok dia doang, suaminya mana? Apakah dia janda? Alkitab tidak menyatakan. Apakah dia sudah cerai? Alkitab tidak menuliskannya. Nanti kita di surga kita tanya. Tetapi perempuan datang. Ketika doa kita belum dijawab Tuhan, maka solusinya kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Gak boleh kita ke tempat lain. Datang kepada Tuhan itu pertama. Kita melihat belajar daripada yaitu perempuan Syrophoenisia atau perempuan Kanaan ini. Yang pertama kita datang kepada Tuhan. Jangan kita datang kepada orang lain. Jangan kita datang kepada ada pembesar barangkali di sana. Ada saudara kita barangkali di sana. Itu boleh saja kalau tuntunan Tuhan. Tapi yang pertama kita harus datang kepada Tuhan. Ya, kita harus datang kepada Tuhan. Nggak boleh. Datang kepada Tuhan. Ketika anak saya tamat dari sarjana kesehatan masyarakat, dia berkata, Pak, aku mau melamar deh Depkes di Kesehatan, PNS. Dan terus, Bapak kan kenal banyak anggota DPR RI, kan ada yang membidangi Departemen Kesehatan. Iya, ada. Kenal. Tapi bukan itu yang terutama. Kita datang kepada Tuhan. Dan kamu belajar. Anggota DPR kan sangat terbatas. Memang dia komisinya membidangi salah satu adalah Departemen Kesehatan. Enggak. Kita datang kepada Tuhan. Ketika dicek, ternyata Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, sebab dia adalah salah satu pemain keyboard di gereja kami, di Permata. Enggak usah jauh-jauh. Nah, di Jakarta aja. Datang kepada Tuhan. Dan hanya satu jurusannya yang terima. Dan itu ke seluruh Indonesia. Itu kan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita bukan hanya di Jakarta. Yang dari berbagai daerah bisa datang. Hanya satu. Cuma satu, Pak. Nggak apa-apa. Kalau memang rencana Tuhan pasti. Pasti. Dan terus dia tes. Pertama, lolos. Tes kedua, lolos. Tes wawancara, lolos. Hanya satu. Karena apa? Datang kepada Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, diterima. PNS. Hadiah akhir tahun 2021. Hadiah akhir tahun. Kita datang kepada Tuhan. Pasti akan terbuka jalan. Nah yang kedua, kita melihat dan belajar dari wanita Syrophoenisia ini. Yang kedua adalah bahwa di sini saya baru kagum. Padahal dia orang kafir, padahal dia bukan orang Israel. Tapi dikata, coba nanti multimedia apa dulu, ayat 22. Matius 15 ayat 22. Ini banyak berkat kepada kita sekarang ini. Saya percaya ada doa kita yang boleh dijawab oleh Tuhan. Tapi ayat 22 dikatakan, kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Stop di situ. Kalau kita baca firman Tuhan jangan terlalu jauh cepat. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kita perlu lingkari Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunani Allah itu kurios. Kurios
Anak Daud, A-nya huruf besar, D-nya huruf besar. Dia dengan pasti mantap berkata, Tuhan anak Daud. Kalau kita melihat ini adalah sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus pun ada 12 ini. Jarang dia berbicara Tuhan, guru, rabi. Tapi orang kafir ini dia berkata Tuhan anak Daud. Jadi yang kedua adalah dia mengenal kepada dia siapa dia minta tolong. Ini bukan seorang nabi. Tapi dia berani berkata Tuhan anak Daud. Jelas lagi anak Daud. Kalau kita bisa melihat ada perjanjian garam. Ada perjanjian. Yaitu Tuhan dengan Daud. Melalui keturunanmu. Tidak akan pernah. Yaitu lepas raja. Selama-lamanya. Perempuan kafir dia tahu engkau kan bukan sekedar nabi. Engkau kan bukan harus kepada orang Israel. Meskipun orang kafir, tapi engkau juga mengasihi saya. Meskipun saya bukan orang pilihan, tetapi engkau pun pasti menyelamatkan saya. Tuhan anak Daud. Berarti yang kedua sampai dia datang kepada Tuhan. Bukan sekedar datang, dia tahu persis siapa dia. Dia tahu persis pasti menolong dia. Dia tahu persis bahwa dia anak perempuan ini pasti akan sembuh. Dia tahu persis bahwa Tuhan pasti menerima dia. Dia tahu persis bahwa dia adalah raja segala raja yang menciptakan langit, bumi segala isinya. Bagaimana dengan kita? Pengenalan kita kepada Tuhan, adakah kita sudah bertumbuh? Tadi Pastor Bagus berkata bahwa kasih itu adalah tidak pernah gagal. Yes, kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak pernah gagal. Dia mengerti. Tuhan, murid-murid jarang berkata, paling masih sudah itu. Yesus berkata kepada murid-murid, menurut kalian, menurut kamu terus siapakah aku ini? Ada yang berkata adalah pengganti Nabi Elia. Ada yang berkata demikian. Tapi menurut kamu terus siapa aku ini? Engkau lah Mesias anak Allah. Cuma itu, tapi sebelumnya Tuhan gak pernah ngomong gitu. Guru, rabi. Tapi orang kafir ini jelas dia berkata, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Sebab anakku yang perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yang kedua, dia sama kita datang, kenal dia siapa dia. Hanya dialah solusinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita rindu diberkati, Tuhan jauh dari rindu memberkati kita. Bukan berarti kita cinta berkat. Yang kedua adalah dia mengenal siapa sebenarnya Tuhan itu. Dan yang ketiga, coba kita baca ayat 23. 2-3 ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sang firman, sang juru selamat tidak sama sekali tidak menjawabnya. Itu ada apa? Padahal Yeremia 33 mengatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Bahkan memberikan hal-hal yang besar yang tidak kau pahami. Tapi kau kenapa ini? Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan murid-muridnya mengatakan, daripada berteriak-teriak, kalau kita lihat terjemahan aslinya, ya berikanlah guru. Sembuhkanlah guru yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak, berisik, atau suruh dia pergi. Sama sekali, inilah tema kita. Ketika doa kita belum menjawab Tuhan, apa yang kita lakukan? Sama sekali tidak menjawabnya. Tapi apa kata perempuan ini? Coba kita baca ayat 24. Apakah dia undur? Apakah dia udahlah, ternyata saya tidak dijawab? Ayat 24, kita baca bersama-sama, 23. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bentar, stop sini. Yang benar. Dia sedang menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat adalah kepada orang Israel. Di luar Israel enggak. Terus ayat 25. Lanjut, 23.
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah ini yang perlu kita contoh. Ketika Tuhan sama sekali tidak menjawabnya, bahkan dia berkata, aku datangkan bukan kepada orang kafir seperti kamu, tapi menggenapkan seluruh tuntutan hukum Taurat. Tapi dia semakin mendekat dan menyembah. Ini perlu kita harus contoh. Adakah dua kita? Saya percaya, nggak usah saya tanyalah, Pastor Bagus pasti ada duanya. Dan salah satu agar tempat ini kita pindah, pastilah ada doa kita yang belum jawab Tuhan. Semua pun kita. Tapi apa yang kita lakukan? Dan ini, adakah kita semakin dekat kepada Tuhan? Tema firman Tuhan saat ini adalah ketika doa belum dijawab, tetaplah semakin intim bersama dengan Tuhan. Berarti ada yang lebih baik lagi. Berarti ada kairosnya Tuhan. Berarti masalah arah emas dari Allah. Berarti perempuan ini bukannya undur, aduh salah saya ya. Salah saya enggak. Tapi dia semakin mendekat menyembah Tuhan. Ini kita lakukan. Sudah pasti. Tidak semua doa kita yang langsung instan dijawab oleh Tuhan. Ada proses. Terus ayat 26. 2-3. Tetapi Yesus menjawabnya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Oh, sudah menyembah. Ini nih, sudah menyembah, sudah berlutut. Tapi Yesus berkata, tidak patut aku datang kepada orang Israel menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat ini. Nanti murid-muridku, oh itu bahasa saya, yang nanti melayani engkau. Saya fokus dulu, kira-kira gitu. Tapi apa jawab perempuan ini? Nah ini yang sangat luar biasa. Terus 27, 2-3. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Benar Tuhan. Tapi anjing itu. Berarti kita baca dulu Yohanes pasal 10, coba Yohanes pasal 10 ayat 14. Ini sebagai ininya adalah memang Yesus datang bukan hanya kepada orang Israel, juga kepada kita. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Terus ayat 15. Lanjut ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Itu domba-domba maksudnya apa? Orang Israel. Tapi ayat 16. Jasmani orang Israel. 2-3. Ada lagi padaku domba-domba lain. Yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Memang aku datang kepada domba-domba. Khusus orang Israel tuntutan hukum Taurat. Tapi masih ada domba-domba aku. Apa itu? Kita orang Indonesia. Termasuk kita. Termasuk di China, Jepang, Amerika. Itu domba-dombaku dan harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang kafir tahu. Memang aku bukan orang Israel, tapi aku domba-domba juga. Yang aku tahu engkau juga menyelamatkan saya. Amin. Engkau juga mati untuk saya. Engkau juga berkorban untuk saya. Ini ayatnya. Jika orang berkata bahwa Yesus itu kan hanya kepada orang Israel, salah. Yesus itu juga kepada seluruh dunia, seluruh manusia. Jadi yang pertama tadi apa? Bahwa perempuan itu datang kepada Tuhan. Yang kedua, ketika doanya belum jawab Tuhan, justru dia semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Dia mengenal Tuhan, kenal siapa Tuhan. Yang ketiga adalah dia justru lebih mengasihi Tuhan. Ya, lebih mengasihi Tuhan. Dia boleh mengatakan Tuhan. Kalau ada kita lihat di YouTube kan, di mana ada satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, yang mengaku dia adalah Tuhan. Kan seringkali tuh. Seringkali di YouTube mengatakan dia orang-orang mualaf, di mana Yesus itu mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, kita harus menjawab, di gereja harus ada jawabannya. Coba kita baca Markus 14
Ayat 60 sampai 63. Tapi kafir ini berkata, Tuhan. Coba Markus pasal 14 ayat 60 sampai 63. Kita baca bersama-sama, 2-3. Maka imam besar bangkit berdiri tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya. Sebentar ya. Jadi ini berarti di mana ini? Di tengah-tengah sidang. Sidang apa? Sidang mahkamah agama. Jadi ini resmi di sidang terhormat. Kita baca 2-3. Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Terus ayat 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Kalau kita melihat ini, bahasa aslinya ini, Theos. Apa engkau Tuhan? Apakah engkau yang menciptakan langit bumi segala isinya ini? Dengar ya. Theos. Tadi masih ada kurios. Apakah engkau dikatakan Mesias, anak yang terpuji, Theos, Yahweh yang menciptakan langit dan bumi segala isinya? Terus ayat 62. Kita baca. 2-3. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Akulah dia Theos. Kalau ada orang berkata di mana Yesus berkata adalah Tuhan, ini jawabannya. Dia memang Tuhan. Orang kafir ini saja mengaku dia Tuhan, meskipun kurios. Bisa aja dia kurios ini adalah Tuhan. Tetapi ini jelas Theos yang menciptakan langit bumi segala isinya, yang Alfa dan Omega. Kita melihat ketika doa kita belum menjawab Tuhan, apa respon kita? Kita undur? Enggak lah, rugi kalau kita undur. Tapi justru kita mendekat kepada Tuhan. Itu yang kita melihat ada 2 tokoh, yaitu pertama perempuan, yang kedua tokoh siapa? Sang Raja Yesus Kristus. Apa yang dilakukan? Coba kita baca 21 kembali ya, 21 tadi dari Matius pasal 15. Kita harus diberkati sebab apabila doa-doa kita menjawab Tuhan, inilah jawabannya. Kita baca bersama-sama 2-3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, ini perlu kita harus eksposisi. Kalau bahasa aslinya ini, dia sengaja pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Dengar, sengaja. Kita harus, kalau kita mau belajar Alkitab, kita harus lihat teks bahasa aslinya. Kita expose, kita eksegesi. Dia sengaja datang ke daerah Tirus dan Sidon. Ngapain? Pak, itu luar negeri. Kalau kita melihat di Alkitab kita terakhir, di peta Alkitab, itu kira-kira plus minus ya, 80 km jauhnya, jaraknya. Karena dia posisi dari Galilea ke daerah Tirus Sidon 80 km. Belum ada bus, belum ada kereta, apalagi pesawat. Paling-paling ada kuda, ada keledai. Yang pertama adalah Yesus sengaja datang kepada Tirus dan Sidon. Menemui siapa? Gak ada agenda yang lain. Menemui perempuan yang sedang lapar dan haus akan firman Tuhan ini. Menemui perempuan yang dimana anaknya sedang kerasukan setan. Itu artinya Tuhan sangat rindu memberkati saya dan saudara. Amin. Itu artinya dia selalu mengetuk pintu hati kita. Dia selalu berkata, anakku aku sangat mengasihimu. Anakku aku sangat rindu memberkatimu. Anakku aku mau engkau berjalan bersama dengan aku. Lihat 80 km ini. Betapa luar biasanya kasih Tuhan kita. 80 km datang menemui satu orang. Perempuan. Kanaan, Siro-Fenisia. Dia tahu kemahatauannya. Dia datang. Itulah Tuhan kita. Berarti ketika Yesus tidak menjawab sama sekali, dia sedang menguji iman daripada perempuan Siro-Fenisia itu. Lanjut, kita lanjut lagi ayat 22. Dia senang. 23.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia tidak aku bukan Tuhan. Enggak. Dia mengatakan memang aku Tuhan. Terus ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Mengapa Yesus tidak menjawabnya? Agar terus keluar imannya bertumbuh. Agar perempuan itu terus bertumbuh. Kematahuannya nggak mungkin dia tidak goyah. Agar perempuan itu imannya bertumbuh. Apakah perempuan ini makin mundur? Enggak. Ketika doa kita belum terjawab, adakah iman kita semakin bertumbuh? Adakah kasih kita semakin terus menyala-nyala? Adakah pelayanan kita? Jangan sampai tidak ibadah lagi. Jangan sampai tidak melayani lagi. Ini firman Tuhan jawaban kepada kita. Berarti Tuhan fokus bukan kepada mujizat. Bukan Tuhan tidak fokus kepada kesembuhan. Tuhan tidak fokus kepada berkat. Sebab berkat itu sudah menjadi bagian kita. Sebab mujizat sudah menjadi bagian kita. Tetapi Tuhan fokus kepada pertumbuhan iman kita. Pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi yang pertama, Yesus memang sengaja datang untuk apa? Agar perempuan ini semakin terus bertumbuh imannya. Akan terus. Karena apa? Apabila langsung dikatakan, anakmu akan sembuh. Minggu depan masih ada masalah lagi. Bulan depan ada masalah lagi. 2 bulan lagi akan ada masalah lagi. Masalah yang berbeda dan lain sebagainya. Tapi kalau iman kita bertumbuh, pengenalan kita akan bertumbuh. Masalah boleh ada, tapi kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Yesus fokus pada pertumbuhan iman kita, pengenalan kita kepada Dia. Dia sengaja berdiam diri, tidak menjawab sama sekali untuk apa? Agar kita semakin bertumbuh. Agar pengenalan kita semakin bertumbuh. Agar kita tahu tidak ada solusi selain daripada Dia. Dan akhirnya apa? Kesembuhan itu bonus. Mujizat itu bonus, tapi kita terus mengenal Dia. Mujizat terbesar adalah ketika kita mengerti tentang yaitu rahasia firman Tuhan. Mujizat terbesar bukan karena kita dapat uang, ya salah satu mujizat, tapi bukan mujizat terbesar. Bukan ketika kita mendapat misalnya rumah baru, mobil baru, atau jabatan baru, atau hal yang lain. Itu mujizat. Tapi mujizat terbesar adalah ketika kita mengerti mengerti tentang rencana Tuhan. Itu firman Tuhan dibukakan dalam kehidupan. Itulah mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Itu mujizat terbesar. Dan Yesus sengaja tidak menjawab untuk apa? Agar perempuan ini. Pasal 80 km, kenapa ya orang memang dia konsen kepada itu? Dan akhirnya, coba kita baca ayat 27. 23. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jauh dari meja tuannya. Terus 28 terakhir. 23. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bukan besok. Ketika iman kita sudah berkata, seketika itu juga penyakit kita sembuh. Seketika itu juga janji Tuhan digenapi kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, adakah kita pertumbuhan iman? Adakah kita pengenalan kita kepada Tuhan semakin baik dan semakin baik dan semakin baik? Adakah kita semakin terus melayani Tuhan? Ya, harus. Adakah kita sudah tidak lagi bersaksi kepada jiwa-jiwa? Adakah kita tidak lagi di medsos kita tidak menceritakan kebaikan Tuhan lagi? Dan saya sebagai pribadi, selagi masih ada kesempatan, saya akan terus melayani Tuhan. Saya akan terus, nggak mungkin saya di mimbar terus, tetapi melayani Tuhan. Ya, bersaksi dan bersaksi. Kemarin saya diundang oleh teman lama, karena dia membangun kontrakan di daerah Kerawang. Siap enggak? Dikatakan untuk boleh mendoakan kontrakan saya. Belum diisi, tapi sebelum diisi pun ada 12 kontrakan. Sudah ada serangan-serangan. Serangan apa? Yang diberantakin lah.
dan lain sebagainya. Bisa nggak? Bisa. Oh, dengan senang hati lah. Mendoakan kontrakan, masa, ya kan? Mendoakan kontrakan udah pasti makan. Kayaknya itu kan mendoakan kontrakan. Boleh. Kami datang, anak saya datang, istri saya datang. Dan lain sebagainya. Yang diundang siapa? Pak Lurah. Yang diundang siapa? Terus yang toko material. Toko material. Yang diundang siapa? Orang-orang sekitar situ. Yang percaya siapa? Saya, istri saya, anak saya. Dan terus Pak Paulus dan istrinya. Ya paling 6 orang. Yang lainnya pakai jilbab. Yang lainnya hanya muatannya doang kelihatan. Saya Pak Paulus, ini saatnya. Sudah ada nasi tumpeng, firman Tuhan disampaikan. Loh, agak marah. Apa yang marah? Ini saatnya. Masa mereka kontra-kontran kita kok? Masa secara Islam, secara Kristen lah. Kalau komplain gimana? Nggak ada strateginya. Siap, pastor. Saya mimpin. Ya, istri saya mimpin pujian. Dengan main gitar dan lain sebagainya. Ada satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Gak usah terlalu banyak pujian. Langsung firman Tuhan. Dan saya mohon maaf ya, Pak Lurah dan lain sebagainya. Karena ini adalah yang punya Kristen dan ini syukuran. Dan kami hanya tahu syukuran secara Kristen. Jadi paling tidak Pak Lurah semua teman-teman apa di sini, mana tahu ada Pak Haji atau Ibu Haji dan lain sebagainya, dengarkan bagaimana cara Kristen untuk syukuran. Yang penting paling tidak itu. Setuju? Setuju. Pak Lurah bilang setuju. Ya iya malah setuju. Yang lainnya setuju. Pak Lurah dengan setuju, ya setujulah. Gitu kan? Nah, sehingga firman Tuhan. Ya, kita akan buka. Kalau kami Mazmur, tapi kalau kalian Zabur, nggak apa-apa. Kita dengarkan. Nah, kalian tahu dulu siapa itu Yesus. Kalau kalian berkata itu Nabi, tapi kalian berkata bukan saudara Nabi, Tuhan. Jelas saya sampaikan. Kalau tidak menerima pun nggak apa-apa. Yang penting ngerti tentang kebenaran firman Tuhan. Sampaikan tentang keselamatan. Nggak ada yang komplain, nggak ada yang apa. Karena udah kita minta maaf dulu. Cara bagaimana kita syukuran rumah kontrakan dan lain sebagainya. Nggak ada yang pergi karena gerbang udah ditutup. Nggak ada yang pergi dan lain sebagainya. Dan dengarkan firman Tuhan ini. Ya. Berapa orang? Di atas 30 orang. Yang perempuan sudah pasti pakai jilbab semuanya. Yang laki-laki pakai peci. Dengar firman Tuhan. Yang penting kita dengan etika. Pak Lurah sampai ini lama kami ngomong-ngomong. Gimana tadi firman Tuhan? Wah, gitu ya ternyata orang Kristen ya kan cuma gitu doang. Ya. Yesus itu bukan saudara Nabi. Yesus itu adalah bukan diserupakan. Dia Allah Tuhan. Memang dia mati. Dia datang untuk mati. Pak Lurah, Ibu Lurah sharing lagi. Kalau mau didoakan bisa nggak didoakan? Ya janganlah dulu Pak Pendeta. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting sudah dengarkan firman Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Bersaksi. Ada satu pengalaman saya lagi. Saya ditelepon orang di Manggarai. Dikata pastor, ada apa? Cucu saya meninggal. Terus? Apakah kita doa agar bangkit? Enggak. Apa? Menguburkan. Emang gereja mana? Enggak jelas. Bisa enggak? Bisa lah menguburkan. Saya pergi ke Manggarai. Manggarai, tapi hari biasa, enggak ada yang saya bawa. Saya sendiri yang datang. Saya sengaja naik motor di Manggarai. Saya melihat lokasinya kok di samping masjid. Dan terus yang datang itu semua orang-orang Islam. Terus saya bilang nih, ini cucu ibu ya. Terus orang tuanya Islam. Jadi cuma kita berdua yang Kristen, iya. Waduh, kenapa mesti dikuburkan secara Kristen? Biar mereka mengerti. Siap.
Sudah saya bawa ada 60 fotokopi tata ibadahnya, pujiannya sebagainya. Saya bagi. Saya yang pujian, saya yang nyanyi. Kebetulan bulan yang nggak ngerti, saya sendiri yang nyanyi. Waduh, gitu kan? Saya nyanyi. Ini cucu ini masih umur 6 tahun. Saya bilang, mohon maaf Pak Haji, mohon maaf Pak RT, Pak RW. Ternyata mikro terhubung ke masjid. Dan sekaligus sama masjid semua. Komplek itu ngerti tahu. Dengan masjid di Manggarai. Yang samping ada perwakilan UGM. Kampus UGM di Manggarai itu. Di Dr. Saharjo. Terhubung dengan ibu, saya dengar kemana-mana suara saya ternyata ya. Gitu ternyata. Lalu saya bilang, ya paling tidak Pak Haji, Bu Haji dan terus agar mengerti bagaimana penguburan secara Kristen. Ya mohon maaf. Saya pun nggak tahu bahwa ternyata yang meninggal ini orang tua yang meninggal adalah Muslim dan cucunya ini Ibu Leni adalah Kristen. Jadi dia sudah katanya cucunya udah Kristen. Nggak apa-apa ya, mohon apa dulu Pak Ustadz, ada Pak Ustadz sini. Ya nggak apa-apa Pak. Dan saya bilang penginjilan, kesempatan penginjilan. Yang datang siapa? 300 orang, termasuk dari masjid. Menginjil di situ dan lain sebagainya. Nah, menginjil sambil ini menginjil bahwa Yesus itu tidak serupakan. Dia memang datang untuk mati. Kalau misalnya saudara-saudara Muslim mengatakan serupakan, tapi bagi kami itu bukan serupakan. Dia memang mati. Kalau kalian berkata Allah Nabi, tapi kalian berkata dia Tuhan. Kalau berkata Allah keselamatan karena perbuatan dengan ibadah, kalian kata anugerah semata-mata. Sengaja dilama-lamain khotbah, kesempatan ini di hadapan jemaah mereka. Karena apa? Yang ternyata kakeknya ini Ustadz yang meninggal ini dan sekaligus RT banyak yang datang dan ada Pak Ustadz salah satu yang jenguk segini yang marah sama saya. Udahlah, emang menginjil ini bukan gereja. Dia berdiri, udah saya cepatin dan lain sebagainya. Ya kuburkan di kuburan, dikasih saya minuman dan juga roti. Ada suara keluar, jangan makan. Karena saya menguburkan, saya letakin di situ dekat tas saya itu yang saya bawa dulu waktu itu. Dimakan kucing yang dikasih nih. Nah, kucingnya mati, berarti dia diracun. Tapi kalau minuman ini saya minum. Tapi minuman ini ternyata sudah ada 2 racun. Tapi benar firman Tuhan. Dan jangan percaya, apabila minum racun maut tidak mendapat celaka. Dan akhirnya saya pulang dari kuburan. Dan Pak Ustadz berkata, apa dia teman dah, sini. Ada apa Pak? Berarti bukan diserupakan ya? Enggak, memang dia mati. Bapak sebagai apa? Saya Ustadz. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Percaya nggak percaya urusan Pak Ustadz. Gitu udah Pak Ustadz bilang gitu, ya kan? Yang kuburan dekat apa ini? Yang Kasablanka itu. Dia adalah Tuhan. Tos. Berteman sampai sekarang dengan Pak Ustadznya. Gak lama lagi aku menjadi Kristen katanya. Ya jangan lama-lama sekarang gitu. Jangan lama-lama sekarang. Walau perlu dibaptis. Nah, kita harus bersaksi tapi dengan etika. Jangan ini. Kita harus bilang mohon maaf ya kalau kalian gak percaya gak apa-apa. Tapi ini harus saya sampaikan. Gak usah kita menyinggung yang lain. Kalau saya sih gak mau menyinggung mereka. Tapi ini saya sampaikan tentang firman Tuhan. Kembali kepada tema ini. Ketika doa kita belum jauh Tuhan. Mari kita semakin dekat karena Tuhan fokus kepada pertumbuhan iman kita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Tolong ini di apa? Bisa ya?
Rasakan kebaikan Bapa. Rasakan bahwa Dia sangat baik. Engkau baik, Engkau baik, selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Taulangi, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Katakan aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Katakan aku memujimu Tuhan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, Bapa-Ku sembahkan, Bapa-Ku sembah. Kita sembah Dia, haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau ajaib, Bapa Engkau sangat mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kebaikan-Mu tidak pernah berubah, kasih setia-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Oh haleluya. Ketika doa kami belum dijawab, kami semakin intim bersama-Mu Tuhan. Kami semakin intim bersekutu kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bapa Engkau sungguh baik, Bapa Engkau sangat baik. Haleluya. Tuhan Yesus, ketika doa kami belum dijawab, itu artinya kami semakin intim bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Allah kerinduan-Mu kami diberkati. Tuhan jauh lebih rindu untuk memberkati kami. Tuhan jauh lebih berkepentingan untuk memberikan mujizat bagi kami. Kami tidak cinta mujizat, kami tidak mengejar berkat,
Kami tidak mengejar hal-hal yaitu yang di dunia ini, tapi mengejar pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Mengejar agar kami terus larut dalam Engkau. Seperti Rasul Paulus mengatakan, yang kuhendaki adalah mengenal Engkau dalam kuasa kebangkitan dan juga penderitaan. Maka itu pun yang kami kejar pada saat ini. Masalah mujizat itu pasti mengikutinya. Masalah berkat kesembuhan, memang itu arah bagian kami. Dalam nama Yesus, ajar kami seluruh umat-Mu Tuhan pada saat ini. Ketika doa kami belum dijawab, berarti kesempatan bagi kami semakin intim bersama dengan Tuhan. Berarti kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, seperti wanita. Wanita yang di mana anaknya kerasukan setan. Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami doakan Tuhan sidang-Mu. Di tempat ini Pastor Bagus yang mengembalakan Ibran tim di tempat ini Tuhan. Tuhan, dan lawatan jamahan-Mu dan kami percaya, meskipun doa belum dijawab, tempat ibadah lebih baik lagi. Kami percaya ada yang lebih baik dari tempat ini Tuhan sediakan. Pasti ada yang lebih baik lagi ya Tuhan. Agar kami semua lebih lagi mendekat kepada Tuhan, mencari wajah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, berkatilah tim pengembalaan tempat ini, berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati tanpa terkecuali. Ketika ada yang sakit kami percaya, oleh lebih Tuhan Yesus, semua kami yang sakit sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya sampaikan kepada Pastor Bagus.